Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang hadis puasa di buku Bulughul Maram. Andai nanti tentang hadis puasa ini tidak selesai sebelum Ramadan, maka insyaallah taala kita lanjutkan di bulan Ramadan. Nanti akan ada buku khusus kita bahas di Ramadan, tapi hal-hal tertentu yang pas sesaat sebelum zamannya dimulai, seperti i'tikaf, seperti zakat fitrah, maka ini insyaallah taala akan kita jelaskan semampunya, sejelas-jelasnya, agar setiap melakukan ibadah kita punya ilmu. Termasuk mudah-mudahan nanti ada waktu sebelum Ramadan kita jelaskan juga tentang salat tarawih, agar tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang dikelabui masalah ini. Halaman 323, hadis nomor 705. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i serta At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di sahihnya. Kalau dibilang wasahhahu al-Hakim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim di Mustadrak dan disahihkannya. Hadis ini dihukum oleh sebagian ulama hasan. Kita lihat, ini yang disebut dengan Ayyamul Bid, Ayyam, hari-hari. 1 hari yaumun, 2 hari yauman atau yaumain, 3 hari ayyam, terus 4 hari sampai tidak terhitung. Maka berpuasa 3 hari di setiap bulan Arab disebut dengan Ayyamu Bid. Bid artinya putih. Bid jamak dari kata abyad, warna putih. Tapi kalau putihnya banyak, asal katanya buidun, tapi karena ya tidak cocok dengan baris dhammah, maka menjadi bidun. Dan ini di Quran pun datang. Dalam Al-Quran ini pun didatangkan kalimat bid. Ini ada artinya adalah putih. Apa yang dimaksud dengan hari-hari putih? Hari memutihnya bumi di malam hari karena terangnya cahaya bulan. Ini kenapa disebut dengan ayam bid. 13, 14, 15 setiap bulan. Maka ini kalau kita keluar seperti sekarang ini, kita keluar itu purnama. Tapi nanti suatu saat nanti akan balik kal urjunil qadim, seperti tanduk pisang, maksudnya seperti bulan sabit saja. Yang seperti ini disebut dengan hilal. Tapi kalau dia terang disebut dengan badr. Ini disebut dengan ayyamul bid. Kita lihat insyaallah taala bagaimana tentang puasa pada hadis ini. Bagi ulama yang mensahihkan, termasuk Imam At-Tirmizi yang mengatakan hadis hasan,
Maka hadis ini merupakan anjuran untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Arab. Bukan bulan Masehi, bulan Arab. Maka perlu juga kita mengenal tanggal ini, termasuk tanggal lahir kita. Sekarang hafal betul tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Coba ditanya Arabnya, dapat atau tidak? Mungkin banyak yang tak dapat. Ya. Kita coba sekarang untuk menghidupkan lagi penanggalan Hijri ini. Baik. Hadis ini jemaah yang muliakan, perintah atau anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempuasakan tanggal 13, 14, 15. Hanya saja ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama hanya mencukupkan dengan berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tanpa menyebutkan detail tanggal 13, 14, 15. Berarti Imam Bukhari zahirnya melihat hadis ini tidak sesuai dengan syaratnya atau tidak sahih. Dan salah satu pendapat ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ahadithu sahihatul mustafidatu 'anil rasuli laisa fiha dzikrul bayd bal yasumu mata syaa. Hadis yang sahih, yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa 3 hari tadi tidak menyebutkan tentang bayd, maksudnya tentang putihnya bulan purnama tadi. Bal yasumu mata syaa, maka akan tetapi silakan dia puasa kapan saja. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Kalau boleh dibilang ini puasa minimal. Bagi yang berpuasa, contohnya mampu berpuasa lebih dari itu, Senin Kamis, ini minimal dia dapat 8. Apalagi puasa terbaik puasa Nabi Daud, dia berpuasa sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari. Ya. Tapi di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bulan Sya'ban secara khusus, Nabi puasakan kebanyakannya, kecuali sedikit yang tidak dipuasakan. Maka dengan hal ini hadis yang di atas 13, 14, 15 ini juga tidak menentukan wajibnya puasa pada hari itu, dengan makna kalau tidak dapat hari itu betul jangan puasa, bukan. Maknanya silakan puasa kapan saja, minimal 3 hari dalam sebulan kalau bisa, dan itu lebih baik tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Tapi yang bisa puasa lebih daripada itu, puasa Senin Kamis. Yang bisa lebih baik daripada itu puasa Nabi Daud, begitu. Ya. Karena sum yaumun aftir yaumun, kata Nabi, berpuasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebetulnya menyebutkan juga puasa hari B 13, 14, 15, tapi di hadisnya beliau tak sebutkan tanggalnya. Artinya ini hanya anjuran saja bagi kita yang bisa untuk melakukannya. Selain daripada itu maka silakan. Tapi usahakan dalam sebulan itu jangan sampai tidak ada puasanya. Jangan sampai tidak ada puasanya. Contoh hadis lain yang tidak menyebutkan tanggal, disebutkan di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalil bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku diberikan wasiat oleh kekasihku, maksudnya Nabi, dengan berpuasa dengan tiga hal, tidak akan kutinggalkan sampai aku mati. Yang pertama, saumi thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulan. Di sini tak ada disebut 13, 14, 15. Kemudian salat duha, kemudian tidur dalam keadaan telah melakukan salat witir. Kemudian hadis lain, hadis Mu'adzah al-Adawiyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di setiap bulan 3 hari? Qalat na'am, ya. Lalu ditanya, min ayyi ayyam syahri kana yasum? Hari yang mana dipuasakan? Yang di awal, yang di akhir, yang di tengah? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan Mu'adzah al-Adawiyah, katanya, lam yakun yubali min ayyi ayyam syahri yasum. Nabi tidak peduli hari manapun di hari-hari bulan itu yang dipuasakannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentu sangat mengerti dengan
puasa Nabi, karena beliau istrinya. Iya betul, Nabi tidak selamanya berada di rumahnya, tapi beliau mengetahui seluk-beluk Nabi, dan rumah beliau pun dekat dengan rumah istri yang lain. Kalaupun Nabi contohnya tidak jatahnya di malam, tidak jatah malamnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, minimal juga Nabi pergi ke rumahnya menyapa. Atau ada tak makanan, tamu lagi datang, ditanya semua istrinya. Dan bayangkan pernah satu saat tamu datang, lalu Nabi tanya ke semua rumah istrinya, tidak ada satupun makanan yang akan disuguhkan untuk tamu. Ini subhanallah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain, hadis Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya Qurrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, siyamu dahri wa iftarahu." Artinya puasa 3 hari setiap bulan itu seperti berpuasa sepanjang masa dan mempuasakannya dan membukanya. Artinya puasa, tidak puasa. Kita kalau puasa contohnya puasa 3 hari, jika kebaikan dikalikan 10, berarti 3 kali 10 30, ini sudah seperti kita puasa 1 bulan, begitu kan ya, kurang lebih begitu. Maka di hadis-hadis ini tidak disebutkan tentang tanggalnya. Kalaupun hadis yang tadi kita anggap hasan, maka dia tidak menutup kemungkinan untuk mempuasakan 3 hari selain daripada tanggal 13, 14, 15. Begitu yang kita pahami dari kalam ulama dalam masalah ini. Baik. Selanjutnya hadis 706, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idhnihi, muttafaqun alaihi, wal lafdhu lil Bukhari wa zada Abu Dawud ghaira Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya melihatnya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaihi, lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari. Sedangkan Abu Dawud menambahkan selain puasa Ramadan. Kita lihat fikih hadisnya. Hadis ini jemaah yang muliakan menunjukkan betapa pentingnya ketaatan seorang istri kepada suaminya. Bahkan disebutkan dalam hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai aku suruh, ku izinkan seseorang untuk sujud ke seorang lain, maka yang kusuruh sujud adalah istri ke suaminya. Ini tapi Nabi tak lakukan. Tidak ada sujud kepada siapapun makhluk, bahkan tidak boleh menundukkan badan sengaja untuk menghormati orang lain. Karena ruku' sujud ini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah yang muliakan, dalam hadis ini la yahil, tidak halal. Kalau tidak halal maknanya haram. Haram bagi seorang wanita, maksudnya istri untuk berpuasa sementara wa zawjuha syahid, sementara suaminya sedang ada, maksudnya sedang ada di rumah. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya puasa sunnah. Ketika seorang istri ingin berpuasa sunnah, maka tanya dulu kepada suaminya, apakah aku puasa? Karena boleh jadi suaminya punya hajat. Apalagi suami yang sering keluar kemudian dia datang, maka yang seperti ini minta izin. Dan Nabi SAW tidak membantah apa yang dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami, seorang sahabat yang dulu pernah dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, berzina dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau ini hadis Sunan Abi Dawud dikadukan oleh istrinya 3 perkara kepada Nabi SAW. Ini dalil boleh mengadu, meskipun itu masalah keluarga, tapi dipilih-pilih orang untuk mengadu. Maksudnya untuk menyelesaikan perkara, tidak bisa lagi diselesaikan di dalam rumah. Cari orang yang bisa menyelesaikan, bukan malah orang yang menambah panas masalah. Jangan. Yang didatangi Nabi, orang yang bisa memberikan gambaran solusi dalam masalah. Maka disebutkan oleh Rasulullah
suamiku sering memukulku. Aku kalau puasa dipukul olehnya. Aku kalau salat malam dipukul olehnya. Dari ketiga sering kudapati dia salat subuh itu setelah matahari terbit. Lalu dipanggil suaminya. Nah, ini bagi orang yang betul-betul ingin menyelesaikan masalah, tidak membela begitu saja. Kalau begitu suamimu ceraikan, jangan. Dipanggil dulu, ditanya, kenapa istrimu mengadu begini? Lalu jawab, wahai Rasulullah, engkau tahu aku ni pemuda, aku ni masih syabab, syahwatku masih kuat. Aku berada di rumah, istriku memaksakan juga puasa dan dia tidak minta izin. Nabi tak memarahi. Berarti dalam bab ini harus meminta izin dulu kepada suami, karena boleh jadi dia ada hajat. Di sini tidak dikatakan puasanya kan karena Allah Ta'ala, kemudian patuhnya dia kepada suaminya itu kan makhluk, tidak dia lakukan makhluk. Tidak, ini ada dalil khusus dalam masalah ini dan Nabi yang sampaikan. Maka minta izin dulu. Sekarang bagaimana kalau sudah minta izin? Ini bukan puasa qadha, puasa sunnah. Dia ingin puasa dan sudah minta izin, lalu suaminya minta-minta nanti. Maka seperti ini tidak boleh bagi suami untuk memaksanya, karena tadi sudah ada izin. Keputusannya tadi itu tidak lebih berhak daripada keputusan yang ini, atau keputusan ini tidak lebih berhak daripada yang tadi. Tadi sudah izin, tadi sudah sepakat. Maka al-mu'minun ala syurutihim, andai tidak ditaatinya suaminya dalam masalah ini, maka dia tidak berdosa karena sudah minta izin tadi. Tinggal lagi menimbang-nimbang. Kadang-kadang ada suami yang tidak punya perasaan. Artinya memaksakan kehendak apa yang enak dia. Istri sakit, tak ada baginya kata sakit. Yang penting layani saya, waliyahzubillah. Nanti kalau tidak diancam lagi, dimarahi lagi, dibegini lagi. Lalu disebut semua jasanya. Kalau tak karena aku tak makan kau. Astagfirullah. Macam-macam disebut. Padahal tadi sudah minta izin. Yang seperti ini tidak boleh bagi suami. Andai dia paksa juga begini, maka dia telah menzalimi istri yang tadi sudah beribadah dan bisa jatuh dalam dosa. Tinggal lagi, biasanya dalam masalah ini kalau sudah diancam istri pasti mengalah, tapi dalam bab ini tak boleh kita semena-mena begitu. Memang betul Allah berikan walirrijali alaihinna darajah, ada satu derajat suami di atas istri, tapi bukan berarti maksudnya kita semena-mena begitu. Tapi kalau contohnya puasa qadha dan istri ingin mengejar qadha, ini tak perlu minta izin ke suami. Qadha Ramadan, karena kewajibannya kepada Allah lebih didahulukan daripada kewajibannya kepada suaminya. Ya, maka ini juga ditimbang-timbang, ini juga dilihat-lihat. Maka butuh kebijaksanaan dalam masalah ini, butuh dari suami sebagaimana butuh juga dari istri. Baik. Selanjutnya hukmu saumi al-idaini, hukum berpuasa di dua hari raya. Disebutkan wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmaini, yaumil fitri wa yaumin nahri, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari Nahar Idul Adha. Nahar ini artinya menyembelih. Dalam ayat disebutkan, dan semua kita hafal. Kalau yang tak hafal malu kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini nahar. Nahar menyembelih. Yang disembelih kebanyakan di sana onta. Yang disembelih kebanyakan di sana kambing. Tapi sengaja dalam ayat ini dipakai nahar, onta, agar ibadah yang kita lakukan usahakan pilih yang terbaik, kualitasnya paling baik. Kalau tidak apa-apa. Kita mau menyembelih kambing tak ada masalah. Tapi sapi, kerbau jarang di sana ada. Jarang di sana ada. Maka yaumun nahri maknanya yaum menyembelih. Terserah yang disembelih itu kurban atau yang disembelih itu adalah hadiyu. Hadiyu tamattu' atau hadiyu qiran bagi orang yang melakukan haji dengan cara tamattu' atau dengan cara qiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dua hari ini setaat-taat pun orang tidak boleh baginya mempuasakannya. Andai contohnya begini, dia dalam proses menyelesaikan puasa 2 bulan berturut-turut, boleh jadi karena membunuh tidak sengaja, atau boleh jadi karena zihar,
atau boleh jadi karena menggauli istrinya di siang Ramadan yang disebutkan siyam syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata 2 bulan berturut-turut masuk hari tanggal 1 Syawal. Kalau ini tidak masuk dia, artinya dia mulai dengan 1 Syawal. Sekarang Ramadan ada. Mungkin masuk contohnya dia mulai dari Zulhijjah, Zulqa'dah pertengahan sampai Zulhijjah, nanti akan terbawa puasa atau hari raya Idul Adha. Begini dia tidak boleh puasa. Dia berhenti, besoknya baru dia sambung. Di hari tasyrik, bagi ulama yang mengatakan hari tasyrik itu hukumnya makruh saja untuk dipuasakan. Dan insyaallah setelah ini akan ada. Maka sepintar-pintar orang, sehebat-hebat orang, sealim-alim orang, tidak boleh dia mempuasakan 2 hari ini. Yang mempuasakannya berarti berdosa. Jadi kita mencari pahala tapi yang dapat pahala dosa. Baik. Maka yang seperti ini disebutkan dalam hadis lain, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." 2 hari ini Rasulullah melarang untuk mempuasakannya. Yaumi fitrikum min siyamikum, yaitu hari berbukanya kalian dari puasa kalian. Wal yaumil akhar ta'kuluna fihi min nusukikum, dan hari yang satu lagi adalah hari di mana kalian akan memakan kurban kalian. Maka di sini kita tidak boleh mempuasakan 2 hari ini. Baik. Selanjutnya hukum berpuasa pada hari tasyriq. Hari tasyriq. Hari tasyriq, tasyriq berasal dari kata syarraqa, yusyarriqu tasyriqan, sama dengan sallama yusallimu tasliman. Syarraqa yusyarriqu tasyriqan. Syarraq ini artinya menjemur. Syuruq, syuruq ini waktu di mana matahari sudah mulai naik. Orang tidak menjemur di malam hari, orang menjemur di siang hari ketika matahari naik, ketika matahari terik. Apa yang dimaksud dengan tasyriq? Apa yang dijemur? Yang dijemur adalah daging. Yang dijemur adalah kulit hewan kurban, daging dari kurban, karena mereka tidak punya kulkas untuk mengawetkan. Makanya Nabi sampaikan bagi kurban, jangan tinggalkan di rumah kalian lebih dari 3 hari. Dengan makna segera disedekahkan, karena kemungkinan nanti bisa rusak. Cuma orang Arab dulu sudah punya cara untuk mengawetkan. Dipotong-potong lalu nanti dijemur sehingga menjadi dendeng. Jadi dendeng sebetulnya aslinya dari sana, bukan dari Padang. Iya, cuma Padang yang terkenal. Disebutkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, ketika seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini gemetar ketika melihat Nabi. Ya, namanya ini manusia terbaik, utusan Allah Taala, bertemu dengan Jibril, menjemput salat langsung ke sana. Orang grogi. Kemudian ketika mendatangi Nabi, irta'adat faraisuhu, bergetar pahanya, kakinya bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi sampaikan, ala rislika, innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadida. Maksudnya biasa saja, tidak usah begitu, biasa saja. Saya ini hanya anak seorang wanita yang dulu pun pernah makan qadid. Qadid daging yang dijemur dendeng. Maka ini dilakukan dulu di zaman jahiliyah, sehingga disebut hari itu dengan hari tasyriq. Dan betul, kalau berjemur di sana, silakan basahkan baju, khususnya untuk hari-hari haji. Basahkan baju, jalan kering. Saya sudah coba. Basahkan kepala, jalan sebentar kering. Saya berkali-kali coba. Ini maksudnya topi ini dibasahkan, sebentar pergi ke atas jalan kering. Karena di sana panasnya minta ampun. Ya. Pernah untuk solat tarawih saja malam-malam seperti ini solat tarawih malam-malam, saya lihat di pengukur suhu di dinding Masjidil Haram 43 derajat. Itu malam hari. Kita siang-siang di sini berapa? Ada sampai 40? Tak ada yang sampai. Kalau demam sampai 40 itu sudah khawatir kita itu. Malam-malam saya lihat 43. Siang-siang kalau kita bawa mobil contohnya, apalagi AC kalau tidak hidup. Kalau kita di sini buka saja, kemudian kencang-kencang bawa mobil, sejuk juga. Ini bawa mobil kencang-kencang, udaranya panas. Coba begini kan keluar, lebih enak kita di dalam lagi daripada kena angin, karena panas.
Ini tasyriq, mengeringkan daging. Baik. Disebutkan di hadis tentang ini, hadis 708, An-Nubaisyah al-Huzali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Nubaisyah al-Huzali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan minum serta hari untuk zikrullah, maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis di bawahnya karena berhubungan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriqi an yusamna illa liman lam yajidil hadiya. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka berdua berkata, tidak diperbolehkan, tidak diberikan keringanan, rukhsah berpuasa pada hari-hari tasyriq. Hari tasyriq maksudnya 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau hari 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah maknanya rawa yurawi tarwiyatan, ini memberi minum hewan atau memberi minum binatang tunggangan, karena mereka akan melakukan haji dan itu butuh kekuatan, butuh kendaraan. Dan Nabi SAW selama melakukan hajinya, mulai datang dari Madinah sampai di Mekah, dari Mekah tanggal 8 pagi waktu duha pergi ke Mina memakai ontanya Qaswa. Dari Mina tanggal 9 pagi setelah matahari terbit pergi ke Arafah memakai ontanya Qaswa. Dari Arafah setelah matahari terbenam menuju ke Muzdalifah memakai ontanya Qaswa. Kemudian setelah pagi tanggal 10 matahari belum lagi terbit pergi lagi ke Mina untuk melontar memakai Qaswa lagi. Kemudian Nabi pergi dari Mina pergi tawaf tanggal 10 sampai di Masjidil Haram memakai onta juga Qaswa beliau, sampai ketika Nabi melakukan sa'i itu terpuruk ontanya di pertengahan. Kemudian Nabi SAW kembali lagi ke Mina memakai onta lagi Qaswa. Dan hadis Anas menyebutkan belum lagi zuhur Nabi sudah sampai di Mina lagi. Saya coba untuk, maksudnya sekencang-kencangnya berjalan dari Mina setelah melontar. Itu karena ramai sekarang, mungkin kita baru selesai jam, paling lama jam setengah 10. Kalau kita perginya setelah matahari mulai terang, belum terbit lagi dari Muzdalifah, berjalan sampai ke ini insyaallah taala jam setengah 10 paling lama kita sudah selesai di melontar Jumrah Aqabah. Ganti baju, kemudian pergi tawaf. Pergi tawaf ini kalau kita lambat-lambat, ini kemungkinan pintu sudah ditutup. Belum masuk sebelum jam 11, ini tak bisa masuk. Ditunggu dulu sampai nanti, atau dialihkan ke tempat sejauh-jauhnya, bukan belakang, pelataran atau perluasan pelataran yang Marik Abdullah sekarang yang jauh ke belakang. Singkat cerita, orang sekarang sekencang-kencangnya dengan kondisi macet dan orang ramai, tidak akan sampai zuhur di Mina lagi, tidak akan sampai. Apalagi tawaf nanti besar lagi. Kalau di zaman Nabi tawaf kecil sangat. Jangankan di zaman Nabi, ada foto Masjidil Haram kurang lebih 120 tahun yang lalu di kantor kami. Itu ada foto. Itu tempat tawafnya sedikit saja. Itu kurang lebih 10 meter ke sini, 10 meter ke sini. Artinya lingkaran itu hanya 10 meter saja. Dan dilihat yang tawaf pun sedikit. Karena dulu untuk pergi ke Masjidil Haram bukan hal yang mudah. Orang dulu kalau pergi ke Masjidil Haram dengan kapal pulang, hajinya betul-betul haji. Dan kalau dipanggil haji, betul haji. Artinya ketika dia pulang itu betul-betul nampak kesolehannya, betul-betul nampak bekas ketika dia berada di tanah suci sana. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang sudah berangkat. Saya dapat kabar ini dari sebagian cerita-cerita orang. Saya dan para masyayikh ada menyebutkan dia berangkat dari sini dengan kapal. Untuk sampai ke sana butuh waktu kurang lebih 6 bulan karena naik kapal turun kapal.
belum lagi bekalnya dan segala macam. Sampai di tanah suci orang sudah selesai haji. Sudah selesai haji. Maka untuk pulang lagi ini tak mungkin. Terpaksa menunggu sampai haji berikutnya baru pulang setelahnya. Tapi subhanallah mereka pulangnya alim. Kenapa? Selama mereka menunggu sampai nanti haji datang lagi, belajar di Masjidil Haram. Makanya timbullah ulama seperti Tuanku Imam Bonjol, ya, buaya ini karena mereka dulu belajar benar-benar di sana. Ya. Maka subhanallah perjuangan. Kalau sekarang ini hanya ya berangkat dari Padang 9 jam, 10 jam sudah sampai di Madinah. Ya. Ini kemudahan yang Allah berikan, tapi belum tentu kemudahan mendukung kesolehan seseorang. Kita tidak bilang yang haji sekarang, yang umrah sekarang, tidak bilang begitu. Maksudnya yang enggak, tapi subhanallah ternyata proses itu juga mendidik seseorang. Orang mungkin sadar, aku nih susah-susah datang ke sini. Sekian yang kujual, sawah dijual, ini jual. Bagi mereka yang mengaku ini, dia hadirkan perasaan seperti ini, maka dia akan hargai perjalanan di sana. Untuk apa aku datang ke sini kalau tidak ada manfaat? Sehingga ketika pulang, masya Allah luar biasa, kita dapati betul-betul alim. Kalau di sini dikatakan tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu hewan kurban saat di Mina pada waktu haji. Hadyu jamaah yang muliakan, hadyu ini ada dua. Ada hadyu sunnah, ada hadyu wajib. Hadyu ini sama dengan hadiah. Katanya itu juga ada huruf ha, ada huruf dal, ada huruf ya. Hadyu hadiah. Nabi ketika umrah datang umrah Hudaybiyah, Nabi bawa kambing. Kambing Nabi awalnya untuk hadiah. Tapi subhanallah sampai di Hudaybiyah Nabi dihalangi untuk melanjutkan umrah. Tak bisa umrah, kita dah ihram dengan pakaian ihram. Kalau orang ihram tak bisa macam solat. Kalau tak solat bubar ya bubar, tidak ada gantinya. Contoh kita solat sunat, lalu kita bubar, tidak ada gantinya, tidak dituntut untuk mengganti. Tapi untuk haji dan umrah ini kalau kita bubar tak bisa habis begitu saja. Sembelih kambing satu baru bisa kita lepaskan umrah ini, lepaskan ihram. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Datang bawa kambing, ternyata kambing yang rencananya mau dihadiahkan saja sunnah, terpaksa disembelih lagi untuk hadyu wajib, untuk menyempurnakan amalan umrah yang tak jadi. Akhirnya disempurnakan dengan dibatalkan dengan kambing. Adapun hadyu yang wajib, hadyu yang dibaca, yang disembelih ketika orang melakukan haji qiran atau melakukan haji tamattu', atau hadyu yang dibeli untuk menambal amalan-amalan yang sifatnya wajib atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, contohnya dia berihram tapi tidak berihram di miqat. Dia ihram ya juga, tapi ihramnya setelah melewati miqat. Maka dia melanggar wajib haji. Hajinya tetap sah, tapi dia melanggar wajib haji. Baru sah hajinya nanti, baru akan sempurna hajinya kalau itu ditambal dengan satu kambing. Baik, saya sekarang berbicara tentang puasa hari tasyrik. Sebagaimana tadi hari lebaran itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, maka hari tasyrik juga dilarang oleh Nabi SAW. Juga ada hadis lain yang melarang untuk melakukan yang demikian. Hanya saja bagi orang yang sedang melakukan haji, ini boleh baginya mempuasakannya. Bagi yang tidak mendapatkan haji, maksudnya apa? Saya sarankan nanti kita baca surat Al-Baqarah ya 196, baca terjemahannya, tapi saya sebutkan inti dari apa yang kita kaji. Bagi orang yang hajinya tamattu', dia melakukan umrah di bulan haji, lalu haji di tahun itu juga tanpa keluar dari miqat, maka dia membayar hadyu tamattu' atau hadyu qiran. Alasannya kenapa dia berhadyu? Karena dia melakukan umrah di bulan haji itu, lalu haji di waktu yang sama. Ini waktu untuk haji, bukan waktu untuk umrah, tapi dia lakukan juga umrah. Maknanya dia di sini mempersembahkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma hukumnya wajib. Baik. Kan boleh jadi ada orang yang tidak mendapatkan uang untuk membelinya, atau uang ada tapi kambingnya tak ada. Kalau untuk sekarang kambing tak ada, insyaallah tak. Itu luar biasa. Kambing banyak sekali, tapi boleh jadi dia tidak punya duit untuk membeli. Contoh,
Jemaah yang datang sini contohnya, ada didapati beberapa jemaah belum lagi haji, uangnya hilang. Ada jemaah, salah satu jemaah tahun 2017, itu ketika tawaf tasnya hilang, tah digunting orang, tah tidak tahu. Artinya jangankan untuk membeli oleh-oleh, untuk membeli hadiah saja itu mungkin tak ada. Dalam kondisi seperti ini, ya betul, ini bantu sikit, ini bantu sikit, ini bantu sikit. Dia akan punya kebutuhan juga mungkin beli ini. Dia akan punya kebutuhan juga untuk makan ketika catering tak datang. Artinya ada kemungkinan dia tak ada uang. Atau contohnya begini, tenaga kerja contohnya Indonesia yang ada di daerah-daerah lain, gajinya pas-pasan. Lalu ketika dia datang haji, karena bukan penduduk Mekah, datang melakukan umrah di bulan haji, lalu haji di waktu itu, otomatis dia tak punya uang. Apa yang dilakukan? Berpuasa 3 hari ketika haji, dan berpuasa 7 hari nanti ketika dia sudah pulang ke tanah air. Dalam ayat disebutkan, "Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum." Maka 3 hari ini kalau dia puasakan 11, 12, 13, maka ini tidak ada masalah bagi yang haji. Adapun bagi yang tidak haji, tidak boleh mempuasakannya. Banyak ulama mengatakan haram, ada juga ulama yang mengatakan makruh. Makruh, haram juga larangan, jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'da. Kita sambung sedikit masih mengenai hari tasyriq. Maka Nabi SAW melarang untuk mempuasakan hari tasyriq bagi selain jemaah haji. Untuk jemaah haji yang tidak mendapatkan hadiah, maka boleh untuk mempuasakannya. Dan larangan ini menurut kebanyakan ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qudamah, hukumnya haram. Bahkan dinukil ijma' dalam masalah ini. Iya, ada mengatakan makruh, tapi ini kita tidak jadikan sebagai pendorong untuk mempuasakannya. Tidak, tinggalkan hari ini. Disebutkan dalam hadis, hadhihi ayyamu aklin wa syurb. Ini hari makan minum. Apalagi masih lebaran, kalau kita puasa nanti tamu akan sungkan-sungkan untuk makan di rumah kita. Baik, sedikit lagi, wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhtassu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat, Kamis malam, untuk qiyamul lail dari malam-malam yang lain, dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dari hari-hari yang lain, kecuali jika memang salah seorang di antara kalian sudah terbiasa puasa pada hari itu. Mengkhususkannya dengan makna meyakini bahwasanya hari itu lebih baik untuk puasa, ini jelas tidak. Tapi kalau ternyata seseorang puasa, contohnya saya hanya bisa puasa kalau hari libur, ternyata liburnya pas pada hari Jumat, kerjanya berat, lalu hanya itu waktu yang dia punya dan dia puasa, maka ini tidak ada masalah. Dia tidak mengkhususkan, dia tidak melihat bahwasanya puasa pada hari ini lebih baik pada puasa pada hari yang lain, cuma itu yang dia bisa, maka ini tidak ada masalah. Sama seperti kita sekarang nih, kita sekarang mengkhususkan kajian untuk kitab Bulughul Maram pada Selasa malam. Apakah maknanya Selasa malam ini lebih baik untuk mengkajinya daripada besoknya? Tak. Ini hanya tertib saja. Kita tidak bilang pahala pada malam ini lebih baik, tidak. Ini masalah pahala, masalah dosa, balasan, ini kembalikan kepada dalil. Orang yang membaca contohnya satu surat dikhususkannya pada malam tertentu, kita tanya, kok dibaca di malam itu? Apakah ada keyakinan? Katanya tidak ada. Terus kenapa dilakukan? Orang dulu. Ini juga akan jadi masalah. Tapi kalau contohnya memang itu yang sempat kita kumpul, tidak ada waktu lain, ini tak ada masalah. Bagi kita contohnya, di sini liburnya hari Ahad. Kalau di Arab liburnya hari Jumat. Hari Jumat liburnya. Maka mereka mungkin bisanya puasa pada hari itu ketika mereka tidak keluar. Hari panas kalau kerja. Tapi pas tidak keluar di rumah ada AC, mungkin puasa lebih ringan. Maka orang yang tidak mengkhususkan malam Jumat untuk qiyam dan tidak mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, berarti orang ini
Orang ini telah melaksanakan perintah Nabi dalam hadis ini. Baik. Berhubungan dengan ini saja juga. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau sudah begitu berarti tak mengkhususkan lagi. Dan hadis ini akan kita butuhkan juga nanti untuk membahas masalah puasa pada hari Sabtu dilarang atau tidak. Hadis ini akan kita butuhkan lagi, insyaallah taala. Terakhir, karena ini berhubungan dengan malam atau dengan waktu kita ini, wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa sya'ban fala tasumu, rawahu al-khamsatu wastankara Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah di pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat 5 imam dan dianggap mungkar oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis ini jemaah sudah sering saya sampaikan baik di Masjid Muslimin atau di yang lain, bahwa hadis ini pertama secara sanad diperselisihkan oleh ulama. Di sini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini diingkari, ditolak oleh Imam Ahmad karena sanadnya berasal dari seseorang yang bernama Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ala bin Abdurrahman dianggap dhaif, lemah oleh ulama. Hadis ini juga diingkari oleh Imam Yahya bin Ma'in dan yang lain. Bagi ulama yang menganggap hadis ini sahih, maka maknanya sebagaimana diucapkan oleh Imam Tirmizi, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, dan kita sudah masuk ini, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan puasa. Maksudnya jangan memulai puasa ketika Sya'ban sudah masuk setengah. Sebelum ini tak ada puasa. Nah sekarang dia mau ingin puasa Sya'ban baru memulai. Maka larangan ini berlaku bagi orang yang demikian. Ini satu. Iya, larangan itu berlaku bagi orang yang belum memulai sebelumnya, sekarang baru akan memulai. Atau maknanya menurut sebagian ulama ini hanya dibawakan kepada hukum makruh saja. Kapan haramnya? Nanti haramnya ketika tanggal 29 atau 30 Sya'ban yang disebut dengan puasa hari syak, sebagaimana hadis yang sebelumnya sudah ada, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi yawmin aw yawmayn illa an yakuna qad shama dzalika falyasumhu. Maksudnya janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah biasa mempuasakan, maka silakan dia puasakan. Maka ada baiknya bagi orang yang belum pernah berpuasa di Sya'ban mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak memulainya lagi. Jadi pendapat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bersiap-siap untuk melakukannya nanti di bulan Ramadan. Iya, dan dipersiapkan bekal. Saya rasa tidak ada masalah dari awal-awal sekarang kita siapkan untuk sedekah berapa kita rancang, untuk sedekah berapa kita tabung, untuk tilawah berapa kita rancang. InsyaAllah ta'ala nanti saya buatkan semacam pengingat saja, 1 lembar nanti ditempel di rumah. Apakah amalan yang ada di kertas ini sudah kita lakukan? Babnya begitu, tapi saya hanya mengingatkan kita yang akan melakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.